Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang menekan nafsu ke titik terendah. Mengapa nafsu harus ditekan? Karena salah satu hijab, sesuatu yang menghalangi menuju Allah adalah nafsu. Nafsu ini termasuk hijab yang paling tebal, paling berat. Bahkan tidak sedikit seseorang yang tanpa sadar dia bukan menuhankan Allah, tapi malah menuhankan nafsunya sendiri. Di dalam Al-Quran itu ada firman Allah yang berbunyi, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian tahu orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian nafsu itu bermacam-macam. Ada yang menjelaskan sampai 7 macam, ada yang lebih. Nah, salah satu nafsu yang sering menghalangi seorang menuju Allah adalah nafsu gengsi, nafsu jaim, jaga image. Orang yang masih sering mempertimbangkan apa kata orang, apa kata dunia, sehingga dia justru malah mengalahkan apa kata Allah. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa menuju Allah kalau dia masih lebih peduli pada apa kata orang, apa kata dunia. Dengan kata lain, dia masih punya rasa gengsi yang tinggi. Dan yang demikian ini sebagaimana pernah dialami salah seorang murid Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang dia telah berguru kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami selama 30 tahun, namun tidak pernah punya pengalaman rohani sedikit pun, sehingga tidak pernah merasakan bagaimana manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah, nikmatnya memandang keagungan Allah, itu tidak pernah sama sekali. Padahal dia telah berguru kepada seorang ulama sufi yang sangat masyhur, sangat terkenal. Kemudian suatu hari sang murid ini berkonsultasi kepada gurunya, apa yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan khususiyah dari Allah. Kemudian Syekh Abu Yazid memberikan penjelasan bahwa penyebab utamanya adalah karena kamu masih punya sifat gengsi. Ya. Jangankan cuma 30 tahun, seandainya kamu sholat 300 tahun, kalau nafsu gengsimu belum kamu buang, kamu tidak akan bisa menuju Allah. Maka kemudian si murid tadi diterapi oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami melakukan suatu perbuatan yang sangat bertolak belakang dari kebiasaannya selama ini. Jadi kalau selama ini dia terkenal orang yang terpandang, alim, dihormati, ya, disegani, dicium tangannya, tiba-tiba disuruh berperilaku seperti layaknya orang gila. Walaupun tidak sampai dosa, tapi mirip orang gila. Apa yang harus dilakukan? Muridnya ini disuruh datang ke tukang cukur, kemudian menggunduli kepalanya dan jenggotnya. Padahal selama ini panjangnya jenggot ini menjadi salah satu kebanggaan mereka, dianggap sebagai simbol kesolehan.
tapi oleh sang guru disuruh nyukur itu. Ya. Kemudian yang kedua disuruh mengganti pakaian. Kalau selama ini kemana-mana pakai baju kebesaran, pakai sorban gamis yang mahal dan mewah, disuruh berpakaian sederhana. Setelah itu kemudian dia disuruh ini merangkai semacam buah apel kemudian dikalungkan di lehernya. Nah, di samping itu juga cari bunga-bunga rumput, ya, dibikin sedemikian rupa kemudian dijadikan kalung. Nah, setelah penampilannya aneh seperti itu, kemudian dia disuruh ngumpulin anak-anak, ya, ngumpulin anak-anak. Setelah dikerumunin anak-anak, kemudian disuruh berkata dengan suara yang keras, wahai anak-anak, barang siapa yang bisa memukul kepalaku satu pukulan akan aku upahi satu buah apel. Nah, bayangkan, dia tadinya seorang yang sangat dihormati, orang yang terpandang, tiba-tiba disuruh berperilaku seperti orang gila, ya. Malah disuruh ini, ya, ngumpulin anak-anak terus suruh ngomong, anak-anak siapa yang bisa mukul kepalaku aku kasih apel satu. Nah, dan itu kemudian tidak hanya sampai di situ, dilanjutkan dengan disuruh masuk ke pasar tradisional, sampai semua orang yang selama ini kenal dengan dia itu semuanya memandangnya. Nah, tentunya kalau saran seperti ini dilakukan, maka orang mampu menekan nafsunya, terutama nafsu gengsi, ke titik terendah. Ya. Jadi kadang-kadang, ya, pendidikan rohani yang dilakukan oleh seorang mursyid itu kadang-kadang ekstrim seperti itu, ya, demi menekan nafsu ke titik terendah. Tapi yang jelas tidak sampai berbuat dosa, tidak, ya, hanya berperilaku seperti perilakunya orang gila. Kadang disuruh ngemis kan juga tidak dosa, ya, hanya untuk tadi, ya, untuk menekan nafsu gengsinya itu. Nah, jadi kalau dia sudah bisa mengalahkan nafsu gengsinya, baru dia akan bisa mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tidak akan menyaksikan rahasia kegaiban sebelum mampu mematikan nafsu atau menekan nafsu ke titik terendah dan merubah kebiasaan. Nah, sebaliknya orang yang masih tetap dalam kebiasaan nafsunya tidak akan bisa diharapkan untuk bersenang-senang di hadapan Allah yang Maha Suci. Jadi intinya penghalang terbesar seorang menuju Allah itu adalah nafsunya sendiri. Maka melawan hawa nafsu itu merupakan jihadul akbar, perang besar, ya. Perang besar itu bukan perang melawan orang kafir, tapi perang melawan dirinya sendiri. Karena kalau melawan orang kafir itu enak, Pak. Kalau menang, ya, mulia, kalah mati syahid. Tapi kalau perang melawan nafsu, kalau sampai kalah kita sangat terhina. Nah, kita akan mulia kalau mampu mengalahkan hawa nafsu. Qala Syekhu Abul Mawahib, telah berkata Syekh Abul Mawahib radhiyallahu anhu, manit da'a suhudal jamali, barang siapa yang ngaku-ngaku menyaksikan maha indahnya Allah, ngaku-ngaku mendapatkan karomah dari Allah, qabla ta'addabahu, sebelum Allah mendidiknya, bil jalali, dengan sifat jalalnya Allah, farfathu, maka buanglah orang tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya orang tadi dajjalun, adalah tukang bohong. Kalau ada orang ngaku-ngaku, ya, bahwa dia telah mendapatkan karomah dari Allah, padahal kenyataannya selama ini dia belum pernah lulus menghadapi ujian dari Allah. Wong ndak pernah ikut ujian kok tiba-tiba ngaku lulus, itu berarti pengakuannya bohong. Nah, wong dia belum pernah diuji oleh Allah dengan sifat keagungan Allah, kok kemudian dia ngaku mampu menyaksikan maha indahnya Allah, maka berarti dia bohong. Dengan kata lain, ya, seseorang itu baru dikatakan sukses, lulus
kalau dia telah menjalani ujian. Ya, kalau udah menjalani ujian baru kemudian bisa dikatakan gagal atau lulus atau berhasil. Lah ini ujian aja nggak pernah, kok ngaku lulus? Terus lulus dari mana? Nah, kalau kaitannya dengan karomah, ya, bahwasanya karomah itu Allah berikan kepada orang yang menjalani riyadhah. Kalau riyadhah aja tidak pernah dijalani, bagaimana mungkin dia dapat karomah? Nah, maka umumnya yang mendapatkan karomah itu adalah orang-orang yang telah menjalani riyadhah. Nah, cuma kadang-kadang begini, karomah yang Allah berikan kepada orang riyadhah itu belum tentu langsung diberikan kepada pelakunya, tapi terkadang diberikan kepada keturunannya. Ya, banyak terjadi, ya, ibunya yang tekun riyadhah, ibunya yang tekun puasa sunnah, sholat sunnah, rajin berdoa, kemudian yang berhasil anaknya. Ya, kadang bapaknya yang rajin sholat tahajud, rajin riyadhah, yang sukses cucunya, gitu. Jadi banyak terjadi seperti itu. Yang riyadhah bapaknya, yang mendapat karomah anaknya. Yang riyadhah kakek dan neneknya, yang mendapatkan kemuliaan cucunya. Itu banyak terjadi. Ya. Bahkan kalau kita mau membaca biografinya ulama-ulama besar, itu rata-rata seperti itu, bahwa kemuliaan yang didapatkan, misalkan dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kesolehan yang luar biasa, itu rata-rata adalah hasil dari riyadhah orang tuanya, hasil dari riyadhah kakek dan neneknya. Maka setiap kita seyogyanya menjalani riyadhah, ya, seyogyanya menjalani riyadhah. Kalau toh kemudian hasil dari riyadhah itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita, bisa jadi nanti diberikan kepada anak kita, bisa jadi diberikan kepada cucu kita. Yang jelas tidak ada yang sia-sia, Pak. Ya, tidak ada yang sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, usaha hambanya. Walaupun kadang, ya, tidak diberikan langsung kepada hambanya yang menjalani riyadhah, tapi ternyata Allah berikan kepada anaknya, cucunya, atau bahkan cicitnya. Itu hampir semuanya ulama-ulama besar itu seperti itu, ya. Jadi ternyata beliau menjadi orang yang sangat cerdas, orang yang sangat alim, ya. Itu karena dulunya orang tuanya rajin riyadhah, kakek neneknya rajin riyadhah. Jadi tanpa riyadhah kok kemudian dia ngaku-ngaku dapat khususiyah, keistimewaan, maka jangan dipercaya yang seperti itu, ya. Itu adalah dajjal. Dajjal itu maknanya tukang bohong. Wala jalala, dan tidak ada sifat Allah yang agung, ya. A'dhamu, yang lebih agung, ala nafsi, menurut nafsu, min kharqi awaidiha, dibanding merubah kebiasaannya. Jadi nurut nafsu, tantangan terbesar itu adalah merubah kebiasaan, merubah kesenangan. Jadi yang paling sulit kita tinggalkan itu adalah merubah kebiasaan, merubah kesenangan. Itu paling sulit tuh, ya. Paling berat. Riyadhah meninggalkan kebiasaan. Contohnya apa? Kata betilil izzi bidzulli. Jika selama ini umumnya orang senang mendapatkan kemuliaan, sanjungan, penghormatan, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang senang tampak hina, ya, tampak hina di hadapan Allah maksudnya, ya. Tapi nanti dia merasa hina di hadapan Allah, tapi nurut Allah dia akan menjadi hamba yang mulia. Nah, wal ghina bil faqri. Kalau selama ini umumnya orang itu pasti senang jadi orang kaya, sekarang berubah menjadi senang jadi orang fakir. Itu kan berat, ya. Selama ini kaya, yang kaya aja masih pengen kaya lagi, ini malah disuruh ngubah, yang senang kaya berubah jadi senang fakir. Wal jahi bil humul,
yang selama ini orang senang kalau dia punya kedudukan, baik kedudukan formal maupun non formal, punya jabatan yang tinggi maupun sekedar menjadi orang terpandang, orang yang diakui keberadaannya, tiba-tiba disuruh merubah menjadi orang yang senang menutup diri, tersembunyi, humul. Ya. Nah, wa ghairi dzalika dan lain-lain. Merubah kebiasaan nafsu yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka jika seseorang belum mampu menekan nafsunya ke titik terendah, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, dan juga Syekh Abdul Hasan As-Sadili telah berkata dalam munajatnya, Allahumma ya Allah, innal qauma, sesungguhnya manusia, qad hakamta, sungguh engkau telah menetapkan alaihim kepada mereka, bidzulli hatta azu, dengan merasa hina maka mereka akan mulia. Ya, dia akan mulia kalau sudah bisa merasa hina. Tapi kalau masih merasa mulia, justru dia akan menjadi hina. Wa hakamta, dan kau telah menetapkan alaihim kepada manusia bil fakti, dengan merasa kehilangan, hatta wajadu, sehingga dia mendapati engkau. Ketika seorang sudah tidak bergantung kepada suatu apapun, maka dia akan hanya bergantung kepada Allah. Kalau dia sudah kehilangan selain Allah, dia akan mendapati Allah. Tapi kalau orang itu masih bergantung kepada selain Allah, dia tidak akan bisa mendapati Allah. Fala matma'a, maka tidak ada yang bisa diharapkan fi nailil izzi, dalam memperoleh kemuliaan billahi kepada Allah, ya, billahi dengan Allah, hatta yatahaqqaqa bidzulli lahu, sehingga orang itu benar-benar merasa hina di hadapan Allah. Seseorang tidak akan bisa diharapkan memperoleh kemuliaan bersama Allah sehingga dia mampu benar-benar merasa hina di hadapan Allah. Ketika seseorang merasa hina di hadapan Allah, maka sebenarnya nurut Allah hamba itu malah menjadi hamba yang mulia. Jadi serba sebaliknya. Kalau kita merasa mulia di hadapan Allah, maka nurut Allah kita malah menjadi hamba yang terhina. Wala fi nailil ghina bihi, dan seorang tidak bisa diharapkan mendapatkan kaya bersama Allah, hatta yatahaqqaqa, sehingga menjadi nyata bil fakti, dengan kehilangan, mimma, dari suatu siwahu selain Allah. Seseorang tidak bisa merasakan kaya bersama Allah sebelum dia melepaskan segala sesuatu selain Allah. Karena kalau belum melepaskan segala sesuatu selain Allah, dia masih bersandar pada sesuatu tadi, bersandar pada jabatannya, bersandar pada kekuasaannya, bersandar pada kekayaannya, bersandar sama pengaruhnya dan seterusnya. Kalau itu semuanya sudah dihilangkan, baru dia hanya bersandar kepada Allah. Gitu. Jadi Allah itu zat yang maha cemburu, tidak bisa diduakan. Kita tidak bisa bersandar kepada Allah sekaligus bersandar pada yang lain, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu, tidak bisa diduakan. Kalau mau bersandar kepada Allah harus melepaskan selain Allah. Ketika seorang masih bersandar pada selain Allah, dia tidak bisa bersandar kepada Allah. Wa qala Abu Hamzah Al-Baghdadi, saya Abu Hamzah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu juga berkata, alamatu sufi shodiqi, tandanya sufi yang benar adalah ayaf takiro, dia merasa fakir ba'dal ghina, setelah kaya. Ya, setelah kaya bersama Allah, akhirnya dia merasa fakir di hadapan Allah. Wa yadhilla, dan merasa hina ba'dal izzi, setelah mulia. Wa yakhfa, dan suka tersembunyi ba'da suhrati, setelah terkenal. Ya, makanya para walinya Allah yang saat ini terkenal itu dulunya waktu masih hidup rata-rata ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena beliau-beliau itu menutupi keterkenalannya, ya, menutupi keterkenalannya, sehingga baru terkenal itu rata-rata setelah meninggal dunia. Ya, banyak wali-walinya Allah itu baru diceritakan karomahnya, diceritakan kemuliaannya itu setelah beliau wafat. Setelah ketika masih hidup ya tampak seperti umumnya orang. Kenapa kok begitu? Karena memang sengaja ditutupi.
Kenapa harus ditutupi? Karena kalau tidak ditutupi nanti bisa menjerumuskan seseorang, ya, bisa menjadikan salah tujuan. Tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya hanya ingin mendapatkan karomah. Fahadil ahbar, maka semua cerita tadi kuliah semuanya tadulu menunjukkan ala anna kharqal awaidin nafsi, sesungguhnya merubah kebiasaan nafsu itu sartun menjadi syarat fi tahqiqi nailil khususiyati, dalam memperoleh keistimewaan. Dari cerita-cerita, mulai dari ceritanya muridnya Syekh Abdul Hasan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, kemudian juga doa Syekh Abdul Hasan As-Sadili, kemudian nasihat dari Syekh Abdul Mawahib, semuanya itu menunjukkan bahwa syarat untuk memperoleh keistimewaan dari Allah yaitu seseorang harus mampu merubah kebiasaan sesuatu yang disenangi oleh nafsunya. Kalau belum bisa meninggalkan apa yang disukai oleh nafsunya, tidak bakalan bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah. Famanittada'aha, barang siapa yang mengaku-ngaku mendapatkan husiyah qabla ayyuhriqaha, sebelum dia merubah kebiasaannya, fahuwa kadzabun, maka sebenarnya dia adalah seorang pendusta, orang bohong. Kalau dia biasa-biasa saja kok kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, itu tidak mungkin. Sesuatu yang luar biasa didapatkan dengan cara melakukan sesuatu yang juga luar biasa. Kalau masih biasa-biasa saja, ya yang didapatkan ya biasa-biasa saja. Nah, wa kataba, dan telah menulis surat sapa Syekhina, gurunya guru kita radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, kirim surat ila ba'dil ihwani, kepada sebagian teman-temannya. Jadi para ulama itu dari dulu sudah punya kebiasaan saling menasehati, ya. Bisa dengan langsung melalui ucapan, bisa juga melalui surat, ya, kirim surat kepada teman-temannya yang suratnya itu isinya adalah nasihat. Amma ba'du, setelah muqaddimah, fa in aradtum, jika kalian menginginkan, ain takuna a'malukum zakiyatan, jika kalian menginginkan amal-amal kalian itu bersih, suci, wa ahwalukum, dan kondisi rohani kalian itu mardiyatan, diridhoi oleh Allah, faqallilu, maka sedikitkanlah, minal awaidi, dari kebiasaan-kebiasaan yang disukai oleh nafsu. Di nasihatnya gurunya guru kita kepada sebagian teman-temannya, jika kalian menginginkan amal soleh kalian itu menjadi amal soleh yang bersih, bersih dari riya, bersih dari ujub, ya, dan kondisi rohani kalian juga menjadi kondisi rohani yang diridhoi oleh Allah, maka sedikitkanlah, kalau tidak bisa menghilangkan semua, sedikitkanlah apa-apa yang disukai oleh nafsumu, ya. Fa innaha, karena sungguhnya apa yang disukai oleh nafsu itu tamnaul fawaida, bisa menolak, mencegah datangnya faidah. Jadi seorang tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau dia masih memiliki kesenangan-kesenangan nafsu yang belum dibuang atau belum dirubah. Wa sami'tuhu, dan aku mendengarkannya, radhiyallahu anhu, dari beliau semoga Allah selalu meridhoinya, yaqulu, beliau berikan nasihat, min jumlatil awaidi, termasuk bagian dari kebiasaan-kebiasaan adalah tatabu'ul fawadhaili, bertubi-tubinya keutamaan, wa kasratul nawafili, dan banyaknya amal soleh, amal sunnah, ya. Fa innahu, maka sungguhnya dengan itu, yastatu, akan membuat tidak fokus al-qalba, pada hati. Wa inna ma yalzamu, dan sungguhnya yang wajib al-murida, pada seorang murid, adalah dzikron, satu dzikron, dzikir, wahidan, yang satu, wa amalan, dan amalan, wahidan, yang satu. Kullu wahidin mimma yaliku bihi, yang masing-masing tadi yang cocok sesuai dengan karakter si orang tadi. Jadi begini Pak, ya, riyadhah, ya, riyadhah, amalan batin itu perumpamaannya seperti seorang petani.
Ya, seorang petani. Petani yang pengen sukses itu harus fokus pada satu jenis tanaman yang dia ahli di bidangnya. Misalnya dia seorang petani padi. Dia akan berhasil jadi petani padi kalau satu, dia memahami betul teknik menanam padi. Mulai dari cara mengolah tanahnya, memilih bibitnya, dan waktu penanamannya, serta cara merawatnya. Dan dia harus teguh, ya, tidak gampang tergoda oleh petani lain, sehingga dia akan sabar menunggu tanaman padinya itu sampai panen, itu baru berhasil. Nah, jika petani tadi tidak fokus, ya, kemudian pengetahuannya tentang bercocok tanam juga tidak memadai, itu akan mudah tergoyahkan oleh petani lain. Misalkan dia sedang nanam padi, padinya belum panen, ngelihat temennya panen jagung, ternyata harga jagung sedang mahal, dia langsung dirombak itu tanaman padinya, ya, ganti nanam jagung. Nah, setelah nanam jagung, jagungnya belum panen, ngelihat temennya panen kacang, dan kebetulan harga kacang sedang tinggi, langsung jagungnya dirombak ganti nanam kacang. Setelah nanam kacang sama kasusnya, kacangnya belum panen, lihat ada temennya panen cabai, kebetulan cabai harganya mahal, langsung kacangnya dirombak diganti nanam cabai. Petani yang model seperti itu tidak akan berhasil. Nah, orang yang menjalani riyadhah dzikir juga seperti itu. Hendaknya jika dia ingin berhasil itu harus, ya, hanya fokus pada zikir yang diperoleh melalui gurunya. Ya, fokus pada zikir yang diperoleh melalui gurunya, melalui ijazah biasanya. Nah, jangan tergoda dengan zikir-zikir temannya. Ya. Nah, terkadang orang itu sudah punya wiridan, sudah dikasih wiridan oleh gurunya, ya, sudah tekun menjalaninya, tapi begitu melihat temennya baca apa gitu terus tergoda, akhirnya malah wiridan dia sendiri ditinggalkan, ganti ikut-ikutan wiridan temennya. Nah, terus nanti pas ngamalin wirid temennya itu, dia baca buku. Terus pas baca buku menemukan keutamaan baca zikir ini, akhirnya tergoda lagi. Wiridan dari temannya ditinggalkan, diganti dengan wiridan yang baru dia baca dari buku. Begitu seterusnya. Yang model seperti itu tidak akan berhasil. Itu gambarannya seperti petani tadi itu. Setiap melihat temannya panen, tanamannya sendiri dirombak. Ya, dirombak terus diganti tanaman seperti tanaman temannya, padahal belum tentu cocok. Ya, termasuk zikir-zikir itu masing-masing orang, Mbak, itu punya karakter yang beda-beda sehingga punya kecocokan yang beda-beda. Maka kalau kita berguru pada seorang guru zikir, orang mursyid, itu tahu mursyid itu karakter kita itu tahu. Kamu itu cocoknya baca ini, kamu cocoknya baca ini, kamu cocoknya baca ini, kamu cocoknya puasa, kamu cocoknya sholat malam, begitu, Pak. Tahu betul apa yang paling tepat buat kita. Nah, maka amalan-amalan itu ada yang sifatnya amalan umum, ada yang sifatnya amalan khusus. Nah, kalau yang kita baca bareng-bareng ba'da sholat itu termasuk amalan umum, ya. Amalan umum itu ya ibaratnya obat itu Bapak belinya di toko obat mana saja tanpa harus menggunakan resep dokter. Tapi untuk obat-obat khusus, ya, untuk zikir-zikir khusus, itu yang aman harus pakai resep dokter, pakai ijazah. Karena bisa jadi sama-sama sakit kepala, obatnya ternyata beda. Ya, yang orang ini minum obat ini sembuh, tapi kalau yang satunya ini, kalau obat ini tidak cocok, obatnya yang lain, begitu. Ya, jadi zikir yang biasa dijadikan riyadhah rohani itu karakternya seperti itu, mirip seperti seorang petani. Jadi harus fokus pada satu jenis tanaman yang dia ahli di bidangnya, jangan mudah tergoda oleh tanaman sesama petani. Nah, yang bisa jadi memang keahliannya beda, ya, keahliannya beda sehingga ya
Ada orang yang kalau nanam padi sukses, tapi begitu ganti kacang gagal. Ada orang nanam bawang merah sukses, ganti nanam semangka gagal. Kenapa? Enggak cocok, bukan ahlinya. Gitu. Nah, dalam masalah zikir juga seperti itu. Ya, jadi bagi mereka yang pernah dapat zikir dari guru mursyid, silahkan untuk diamalkan, jangan tergoda dengan zikir-zikir yang lain. Karena kalau soal baiknya semuanya baik, ya. Soal baiknya semuanya baik, tapi belum tentu cocok. Nah, ya, belum tentu cocok. Soal baiknya baik, Pak. Tidak ada yang buruk, ya. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Cuma kenapa kok yang ini menghasilkan, yang ini tidak? Oh, berarti tidak cocok itu, gitu. Nah, berikutnya akan dijelaskan cara merubah kebiasaan. Ya. Fa kharqul awaiti ibtaluha bididdiha. Cara merubah kebiasaan itu adalah dengan melakukan yang sebaliknya. Ini mudah sebenarnya teorinya itu, tapi prakteknya sulit. Ya. Teorinya mudah, prakteknya sulit. Ya. Bagaimana sih caranya merubah kebiasaan? Caranya adalah melakukan yang sebaliknya. Ya. Contohnya begini, katabti li kasratil akli wan naumi bil ju'i wasahari. Orang yang kebiasaannya makannya banyak, ya, tidurnya juga banyak. Kalau ingin merubah gimana? Ya harus mengurangi makan, mengurangi tidur. Caranya mengurangi makan bagaimana? Ya mungkin cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu tidak hanya sekedar diet, tapi diniati puasa. Apakah mungkin puasa Senin dan Kamis, atau puasa hari-hari putih, jadi tiga hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Komariah. Atau kalau masih kurang, puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, gitu. Padahal sebelumnya dia ya makannya hobi, apa saja suka. Nah sekarang ingin merubah kebiasaan dari banyak makan menjadi banyak berpuasa. Yang selama ini banyak tidur diganti dengan banyak terjaga di malam hari, terutama pada sepertiga malam terakhir. Nah, jadi gini, sering saya sampaikan bahwa bagi bapak-bapak yang suka tahajud, ya, usahakan tahajudnya itu milih waktu yang menjelang subuh aja, sehingga habis tahajud langsung nyambung ke sholat jamaah subuh. Jangan sampai nanti malam tahajud malah subuhnya kesiangan, itu rugi, Pak, ya. Rugi besar itu. Jadi kalau mau tahajud pilihlah waktu yang sudah mendekati subuh, apakah 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, sehingga habis tahajud langsung nyambung ke subuh. Nah, kemudian bagi orang yang malamnya tahajud, itu siangnya disunahkan tidur qailulah, tidur sebentar, ya. Jadi tidur siang itu ada yang disunahkan, tapi disunahkan bagi yang malamnya suka tahajud. Dan kadang-kadang malamnya tidak tahajud, siangnya tidur juga, berarti hobi tidur. Yang hobi tidur sekarang diubah, ya, diubah. Jadi malam-malamnya yang biasanya dihabiskan untuk tidur sekarang diganti dengan sholat tahajud, dengan zikir, gitu. Nah, kemudian wakatabdi li kasrotil libasi bitaqalluli minhum. Yang punya kebiasaan banyak berpakaian, setiap ada model baru selalu beli, diganti dengan berpakaian yang secukupnya, ya, secukupnya aja. Pakaian-pakaian yang tidak pernah dipakai itu biar bermanfaat, berikan kepada orang yang mau. Au ma khosana minasyabi, atau sebaliknya, ya, bagi yang dia pakaiannya nggak banyak tapi pakaiannya bermerek dan harganya mahal, selalu kualitasnya yang paling top, harganya mahal, halus, diganti dengan pakaian yang biasa. Kal mirqaati, seperti pakaian yang ada tambalannya, wanahwiya dan sejenisnya. Ya. Kalau sekarang itu, Pak, saya lihat semiskin-miskinnya orang tidak ada yang berpakaian yang pakaiannya ada tambalannya, itu tidak ada. Ya. Nggak ada sekarang, karena sudah makmur semua lah ya. Sekarang itu soal pakaian itu orang itu udah sangat cukup. Beda dengan zaman kecil kita dulu, itu kan beli baju itu hanya menjelang Lebaran. Terus dulu itu kita masih ingat, Pak, baju seragam sekolah itu kalau jebol ya dijahit, kalau berlubang ditempel.
Kadang kain yang untuk nempel ini warnanya beda. Nah, kalau dulu kan begitu. Itu dulu masih ada. Sekarang sudah nggak ada. Wah, anak-anak sekarang itu bajunya kotor, cuma kancingnya copot aja. Bukan terus dia beli kancing untuk dipasang, Pak. Beli baju baru. Nah, sekarang itu begitu. Ya, sekarang udah soal pakaian udah sangat makmur lah ya. Jadi kalau dulu itu sobek, dijahit, bolong, ditempel, walaupun kadang-kadang yang untuk kain untuk yang nempel ini warnanya beda gitu. Dan itu masih mau kita pakai. Anak sekarang copot kancingnya, bukan beli kancing kemudian dipasang, tapi beli baju yang baru. Wa nahwiya dan sejenisnya. Jadi serba melakukan yang sebaliknya. Wa katabdilil khiltati bil uzlati. Bagi yang selama ini punya kebiasaan bercampur, bergaul di tengah masyarakat, sekarang mulai suka nguzlah, suka menyepi. Nah, menyepi yang terbaik itu di masjid, Pak. Ya. Kalau zaman dulu, ya, sering kita dapati cerita-cerita orang dulu kalau uzlah itu kan di tengah hutan, di dalam gua gitu ya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang uzlah yang terbaik itu di masjid sambil nunggu datangnya sholat jamaah. Itu caranya uzlah zaman sekarang begitu. Tidak perlu bapak terus nanti pergi ke hutan nyari gua, tidak perlu, nanti malah pulang jadi paranormal, malah bahaya itu. Jadi uzlah di zaman sekarang itu cukup uzlahnya di masjid aja ya, di masjid. Wal asbabi bizuhdi. Kalau sebelumnya dia seorang pekerja keras, segala macam usaha dijalani, nah sekarang sudah mulai diganti dengan zuhud. Wal kalami bisumti, yang terbiasa suka ngomong ya, terutama omongan-omongan tidak berguna, kemudian diganti dengan banyak diam. Wasu'il khuluqi bi husnil khuluqi, yang biasa perilakunya buruk berubah menjadi perilakunya baik. Wa katabdili hubil jahi wariyasati bidzulli wal humuli. Dan seperti halnya yang tadinya dia menyukai kedudukan, jabatan, kemudian dia menjadi orang yang menutup diri ya, menjalani kehidupan yang biasa. Wasukutil mangzilati intanas, dan menurunkan kedudukannya di hadapan manusia. Kalau selama ini menjadi orang terpandang, biarlah sekarang jadi orang biasa-biasa saja. Wa hubid dunya, dan yang artinya mencintai dunia diganti dengan wazuhdi fiha, zuhud di dunia, wal firari minha, dan bahkan melarikan diri dari dunia. Wa katisofil taholiyati minar rodaili wa tahaliyati bil fadhaili, yang tadinya masih suka memiliki sifat-sifat buruk, sekarang sifat-sifat buruk itu dibersihkan, diganti ya, dihiasi dengan sifat-sifat yang utama. Fa idza tahaqqaqal muridu bi hadil umuri wa kharaqat lahul awaita ala mayuritu hatta yakuna bismillah intahu muwafiqatan lakin minallah fayakunu amruhu bi amrillah. Kalau orang sudah bisa merubah kebiasaannya menjadi sesuatu yang baik, yang tadinya menuruti nafsunya sekarang menuruti perintahnya Allah, maka kemudian dia akan punya keinginan yang sama dengan keinginannya Allah, sehingga apapun yang dia inginkan terjadi. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu menurut Allah bukan sesuatu yang sulit ya. Jadi kalau Allah menghendaki, apa yang kita bayangkan sulit itu berubah menjadi mudah. Ternyata kan kenyataannya banyak ya. Umar bin Khattab itu dulunya orang yang paling benci dengan Rasulullah, kemana-mana menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah. Allah berubah total menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah. Khalid bin Walid yang dulunya ketika kafir mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud, di kemudian hari berubah menjadi sahabat Rasulullah. Dan banyak ya. Kalau kita di Indonesia sering mendengar cerita yang tadinya ketua perampok berubah menjadi walinya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mudah bagi Allah. Jadi bagi kita-kita yang selama ini dijadikan orang biasa, itu bisa saja kalau Allah menghendaki tiba-tiba suatu saat kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau toh kita tetap biasa, mudah-mudahan nanti anak kita yang menjadi luar biasa, atau cucu kita yang menjadi luar biasa. Semuanya serba mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya kira malam ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi mari kita bersama-sama untuk introspeksi, mengoreksi diri sendiri, apa yang selama ini kebiasaan kita yang tidak baik atau kurang baik, kita ubah menjadi baik dan lebih baik. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.